Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu sejarah Microsoft. Seperti banyak perusahaan besar lainnya, Microsoft tidak langsung menjadi perusahaan raksasa, walaupun tak ada seekor raksasa satupun di dalamnya. Awal ceritanya bermula dari dua sahabat, Bill Gates dan Paul Allen, yang berteman sejak duduk di bangku SMA. Saat itu, keduanya sama-sama gemar mendalami ilmu komputer, hingga rela menginap di ruang laboratorium komputer di sekolah. Untung sama gurunya dibolehin, karena tahu kalau mereka berdua ingin mengutak-atik komputer. Setelah lulus SMA pada tahun 1973, Gates melanjutkan kuliah di Harvard University, sementara Allen bekerja sebagai programmer komputer di perusahaan manufaktur asal AS bernama Honeywell Inc. Untung yang nginap cuma 2 orang. Coba kalau semua murid berebut komputer, apa jadinya? بيل غيتس dan بول ألين جاك كباجيان كمبيوتر ممكن مريكا جاك جادي بكن مايكروسوفت. Ide untuk mendirikan Microsoft muncul pada Januari tahun 1975. Saat itu, Allen yang masih berusia 22 tahun membeli edisi terbaru majalah teknologi populer Electronics, yang membahas Altair 8800, personal komputer atau PC pertama di dunia. Untungnya dia punya inisiatif untuk membeli majalah tersebut. Kalau tidak, bisa-bisa sekarang tak ada Microsoft. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April tahun 1975. Gates dan Allen merupakan teman masa kecil, yang kompak dan akrab. Nama Microsoft sendiri merupakan gabungan antara mikrokomputer dan software. Pada awalnya, Microsoft bermarkas di New Mexico, Amerika Serikat. Mereka pindah ke Washington DC pada 1979. Saat itu, belum ada software apapun yang bisa dijalankan dengan Altair. Ya iyalah, penggagasnya aja masih coba-coba. Allen menunjukkan majalah itu kepada Gates, yang kemudian menghubungi perusahaan pembuat Altair 8800 dan menawarkan jasa penulisan bahasa pemrograman untuk komputer tersebut. Kolaborasi antara Gates dan Allen menghasilkan bahasa pemrograman yang dinamai BASIC. BASIC merupakan singkatan dari Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. 1 bulan berselang, Gates dan Allen mendemonstrasikan bahasa pemrograman BASIC kepada MITS. Saat Microsoft didirikan, kebanyakan warga Amerika Serikat masih menggunakan mesin ketik dan menulis dengan tulisan tangan. Namun, lama sebelum Microsoft berdiri, Gates dan Allen sudah menunjukkan ketertarikan pada komputer. Jadi sudah selangkah lebih maju. Saat masih duduk di bangku SMA, keduanya sering kabur dari kelas untuk menghabiskan waktu mereka di ruang komputer. Yah, kaburnya ya cuma pindah ruangan, ke yang ada komputernya. Tidak sampai keluar sekolah, apalagi main ke kafe, atau pulang ke rumah. Keduanya bahkan sempat meretas komputer sekolah. Tapi untuk apa ya, komputer sekolah kok diretas? Untungnya, Gates dan Allen tidak dikeluarkan karena hal tersebut. Sebaliknya, mereka diberi izin untuk menggunakan komputer sekolah selama yang mereka mau. Sebagai gantinya, mereka harus memperbaiki performa komputer di sekolah. Jadi biar bisa pakai komputer sepuasnya harus meretas dulu. Kok ngeri amat? Para guru mereka sudah faham, kalau Bill Gates bisa meratas, berarti setelah itu bisa menjembalikan lagi. Jadi semakin mereka bikin ulah, ya semakin difasilitasi. Dengan bantuan Paul Gilbert, Gates dan Allen membuat perusahaan ketika mereka masih SMA. Dinamai Travodata, perusahaan itu menjual komputer untuk menghitung lalu lintas dalam kota ke pemerintah kota Seattle. Dan tidak dipakai untuk menghitung yang lainnya, semisal menghitung jumlah hewan, jumlah tanaman, jumlah makanan yang dipesan dalam sebuah acara, jumlah baju di sebuah toko pakaian, ataupun yang lainnya. Tentu saja tidak. Pada 1973, Gates meninggalkan Seattle untuk kuliah di Harvard University. Walau mengambil jurusan hukum,
dia masih tetap mencintai programming dan menghabiskan banyak waktunya di ruang komputer di Harvard. Walaupun antara hukum dan komputer tidak nyambung, kecuali kalau disambung-sambungkan. Di sana, dia terus mengasah kemampuannya dalam membuat software. Tidak lama setelah itu, Alan pindah ke Boston. Dia bekerja sebagai programmer. Dia kemudian mendorong Gates untuk keluar dari Harvard, agar mereka bisa fokus untuk mengerjakan proyek mereka. Lah, kalau gitu kenapa Gates tidak kuliah pemrograman aja dari awal? Harusnya Alan tidak menyuruh Gates keluar dari Oxford, tapi suruh aja pindah jurusan ke pemrograman. Biar mantap. Ed Roberts, yang kala itu merupakan CEO MITS, menyetujui program tersebut, dan mengadopsinya dalam produk terbaru, bernama Altair Basic. Alan dan Gates berhasil menjual kode pemrograman mereka, kepada MITS seharga $3.000 AS, lumayan. Bill Gates sudah mulai gajian. Pencapaian itulah, yang menginspirasi Gates dan Alan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak, atau software, bernama Microsoft. Ketika kami menandatangani kontrak pertama dengan MITS, kami memutuskan untuk mendirikan bisnis bernama Microsoft, kata Gates. Pada Januari tahun 1975, Alan membaca artikel tentang mikrokomputer Altair 8800 di majalah Popular Electronics, dan menunjukkannya ke Gates. Hal ini memicu Gates untuk menghubungi MITS, perusahaan yang membuat Altair. Gates menawarkan diri untuk menulis bahasa programming yang kompatibel dengan Altair. Selama 8 minggu, Gates dan Alan membuat demo untuk ditunjukkan ke MITS. Setelah melihat demo buatan Gates dan Alan, MITS setuju untuk mendistribusikan dan memasarkan software buatan Gates dan Alan dengan nama Altair Basic. Kontrak dengan MITS inilah yang menginspirasi Gates dan Alan untuk membuat perusahaan software mereka sendiri. Dan pada April tahun 1975, Microsoft didirikan di Albuquerque, New Mexico. Alasan Gates dan Alan memilih kota tersebut adalah, karena di sanalah markas dari MITS. Gates kemudian mendaftarkan Microsoft ke Sekretaris Negara bagian New Mexico pada tanggal 26 November tahun 1976 sebagai nama perusahaan yang ia bangun bersama Alan. Pada Agustus tahun 1977, Microsoft membangun kantor internasional pertamanya di Jepang, bernama ASCII Microsoft. Kemudian tahun 1979, Gates dan Alan memutuskan pindah ke Jepang. Bellevue, Washington, AS untuk mendirikan kantor pusat pertama Microsoft di sana. Dari Jepang balik ke Amerika habis berapa dolar ya, kok simple amat. Aku gak tahu. Yuan pasti tidak sampai jual rumah atau mobil. Mungkin jual 1 ton kerupuk pasir dulu? Microsoft meluncurkan sistem operasi pertama mereka pada 1980. Dinamai Xenix, sistem operasi itu didasarkan pada Unix. Nantinya, Xenix akan digunakan sebagai dasar dari Multi-Tool Word, software word processing pertama dari Microsoft, pendahulu dari Microsoft Word. Pada tahun itu pula, IBM meminta Microsoft untuk membuat sistem operasi bagi personal komputer pertama mereka, IBM PC. Microsoft lalu membeli OS dari perusahaan lain, memodifikasinya, dan menamainya MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. MS-DOS dirilis untuk IBM PC pada 1981. Dan sistem operasi itu terbukti populer. Buktinya, kebanyakan perusahaan PC membeli lisensi MS-DOS untuk PC buatan mereka. Pada awal 1990-an, Microsoft telah menjual lebih dari 100 juta copies dari MS-DOS. Satu hal yang menarik, Microsoft hanya menjual lisensi MS-DOS pada IBM atau perusahaan manufaktur PC lainnya. Namun, hak kepemilikan atas OS itu tetap dipegang oleh Microsoft. Alhasil, Microsoft untung besar. Pada 1983, Microsoft meluncurkan Windows, sistem operasi dengan Graphical User Interface, dan kemampuan untuk melakukan multitasking. Kesuksesan Microsoft membuat Gates menjadi miliarder di umur 31. Microsoft meluncurkan Windows 3.0 pada 1990, yang digunakan oleh banyak orang.
3 tahun sejak diluncurkan, pada 1993, Windows 3.0 dan versi lebih baru dari OS itu terjual sebanyak 1 juta kopis per bulan. Saat itu, hampir 90% dari seluruh PC di dunia menggunakan Windows sebagai OS. Selain Windows, produk Microsoft lain yang sukses sampai saat ini adalah Office. Microsoft meluncurkan paket software untuk pekerja kantoran itu pada 1989. Sukses dengan Windows, Microsoft terus memperbaiki OS tersebut. Pada 1993, mereka meluncurkan Windows NT, tapi tidak ada hubungannya dengan orang NTT. Oh, ya barangkali, ada di antara orang-orang kantoran di NTT juga menggunakan NT, sistem operasi yang dapat menghubungkan beberapa PC. Pada awalnya, penjualan Windows NT mengecewakan. Namun, Microsoft berhasil memperbaiki Windows NT. Dalam hal ini, Windows cepat tanggap, ya. Cepat ngerti apa maunya para pengguna komputer. Wah, ajaib, ajaib, sungguh menakjubkan. Dan pada 1996, Windows NT diklaim sebagai standar untuk PC networking, mengalahkan NetWare buatan Novell. Yah, untungnya Novell tidak sakit hati, apalagi sampai baper. Di 1995, Microsoft memperkenalkan Windows 95. OS itu adalah sistem operasi pertama yang mengintegrasikan Windows dengan MS-DOS sepenuhnya. Kelebihan lain dari OS itu adalah ia mudah untuk digunakan, sama seperti Mac OS dari Apple. Tapi sungguh tidak mudah untuk dilupakan begitu saja, kalau sudah tahu cara memakainya. Microsoft tak hanya mendominasi pasar sistem operasi komputer, tapi juga pasar software produktivitas. Sayangnya, pasar-pasar tradisional yang banyak menjual sayur dan ikan tidak dikuasai sekalian juga, biar komplit. Dalam membuat software word processing dan spreadsheet, Microsoft berhasil mengalahkan pesaing-pesaing lama mereka, seperti Lotus dan WordPerfect. Tapi kalau sepak bola, dia bisa mengalahkan atau dikalahkan ya, atau saling mengalah satu sama lain, jadinya ia kalah semua. Sayangnya, kesuksesan Microsoft dengan Windows dan Office membuat mereka terlambat menyadari potensi dari internet. Jadi ya orang-orang belum bisa berinteraksi di dunia maya, ataupun dari dunia yang lainnya. Cukup berinteraksi dengan sesama orang dunia nyata yang bisa dijangkau. Mereka tidak menunjukkan ketertarikan untuk membuat software terkait internet sampai Netscape Communication Corp memperkenalkan navigator, browser untuk menjelajah World Wide Web. Dengan cepat, Microsoft membangun browser mereka sendiri, yaitu Internet Explorer. Mereka lalu mendorong manufaktur komputer dan penyedia layanan internet untuk mendistribusikan Explorer secara eksklusif. Pada 1996, Microsoft memaketkan Internet Explorer dengan Windows OS, yang mendorong Netscape untuk menuntut mereka. Microsoft memperkenalkan konsol gaming pertama mereka Xbox pada 2001. Tentu saja, Microsoft menghadapi persaingan ketat dari Sony dan Nintendo. Meskipun begitu, Xbox berhasil menjadi konsol terpopuler kedua ketika itu. Total penjualan Xbox mencapai 24 juta unit, mengalahkan GameCube, yang hanya terjual sebanyak 21 juta unit. Namun, angka penjualan Xbox kalah jauh dari total penjualan Sony PlayStation 2, yang mencapai 155 juta unit. Sabar, nanti juga laris. 1 tahun setelah peluncuran Xbox, Microsoft merilis Xbox Live. Dan pada 2005, mereka meluncurkan penerus dari Xbox, yaitu Xbox 360. Selama bertahun-tahun, Microsoft kesulitan untuk mendapatkan untung dari penjualan konsol. Persaingan yang ketat dengan Sony dan Nintendo menjadi salah satu alasan di balik masalah tersebut. Pada 2009, Microsoft memutuskan untuk memangkas harga Xbox 360 Elite sebesar 25%. Harapannya, hal ini akan mendorong penjualan Xbox 360 dan meningkatkan pangsa pasar mereka di pasar konsol. Strategi Microsoft sukses. Di 2010, Xbox 360 berhasil menjadi konsol favorit di kalangan gamers Amerika Serikat. Secara total, Xbox 360 terjual sebanyak 84 juta unit, tidak jauh berbeda dari total penjualan PlayStation 3, yang terjual sebanyak 87,4 juta unit. Sayangnya, karena Microsoft menurunkan harga Xbox,
maka pemasukan mereka dari Entertainment and Devices Division atau EDD justru mengalami penurunan sebesar 6%. Penurunan pemasukan itu tidak menghentikan Microsoft untuk membuat konsol gaming baru. Pada 2013, Microsoft merilis Xbox One. Sejak awal peluncuran, konsol itu memang mendapatkan sambutan yang kurang baik. Salah satu alasannya, karena Xbox One dikabarkan punya performa yang kurang baik walau memiliki harga yang lebih mahal dari PlayStation 4. Untungnya, pandangan para gamers akan Xbox One berubah setelah Microsoft mengumumkan keberadaan beberapa game eksklusif untuk Xbox One, seperti Titanfall, Dead Rising 3, dan Forza Motorsport. Sayangnya, dari segi jumlah penjualan, Xbox One masih kalah dari PS4. Xbox One terjual sebanyak 88,14 juta unit, dan PS4 terjual 115,79 juta unit. Aku gak bisa main game, gak ngerti, apaan tuh? Aku jago main game, tapi selalu game over. Di November tahun 2020, Microsoft merilis konsol terbaru mereka, yaitu Xbox Series XS, namun, pada Electronic Entertainment Expo atau E3. 2021, CEO Microsoft Satya Nadella dan Xbox Game Leader Phil Spencer mengatakan, Microsoft akan fokus pada cloud gaming dan Xbox Game Pass di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.